sama loh, jangan lupa. Halo, kembali lagi bersama saya di channel ini guys ya. Kali ini aku akan membuat video podcast bersama teman-teman aku ya guys ya, tentang game ya. Tapi di sini aku akan memperkenalkan teman-teman aku dulu guys. Jadi yang pertama tuh namanya Alrik. Halo Alrik. Yo. Yo, ini namanya Alrik ya. Arik. Nah, kalau yang di bawah ini namanya Valen Chow. Nama asli kok? Halo. Nama asli coy. Nama aslinya siapa, Cok? Kevin Valen. Dan yang paling bawah ini Wirangga ya. Nama aslinya Rizky Wirangga, guys. Kenal kan? Gue gak kenal kan? Makanya kenalin. Diket. Oke, di sini guys ya, aku akan melakukan podcast bersama 3 teman aku ya guys ya. Jadi aku menanyakan mereka tentang game karena mereka selalu bermain game. Jadi mungkin mereka paham tentang berbagai game guys ya. Dari yang kami nggak punya pengalaman hidup mas. Ya hidupnya cuma apa cok, di ruangan aja cok, no life ya. Efek pandemi. Oke guys, nah dari sini yang ingin kutanyakan pada kalian, sensasi apa sih saat kalian bermain game tuh? Ada rasanya, rasa apa tuh? Strawberry. Seriusan boy. seriusan. Strawberry. Aku vanilla lah. Ini bukan makanan coy, ini game. Salah game. Ya mulai dari mana dulu? Dari mana dulu? Siapa nih? Siapa kita nih? Ya udah dari Arik dulu coy, dari Arik. Mau nanya apa Pak? Ulang pertanyaan. Gini ya. Gimana sensasi kalian pada saat main game tuh, rasanya gimana? Senang, sedih, atau gembira gitu? Jadi main game sedih, ngapain main game? Ya mana tahu main game yang set game gimana? Gitu. Set game aja, game apa yang set? Tahu. Banyak cuy, kayak set game cuy. Ini intinya jawab dulu boy. Saya kan ingin bertanya Pak. Iya gini, jadi gimana sensasinya nih? Ya kalau gue ya tergantung sih. Kan tergantung gamenya juga kata lu tadi. Kan kata lu ada set game. Gue aja baru tau ada namanya set game aja. Perasaan aku sih pernah mainin set game sih. Contohnya game apa ya contohnya ya? Contoh set game apa coba bingung? Game cerita lah gitu, set game dia aja bukan cerita dan karakter utamanya tuh mati guys, gitu. Anjir. Gitu kan biasa set game tuh. Nah, jadi kalau menurutmu gimana sensasinya gitu? Kalau pas main game, contoh game perang. Aku apa ini? Anjir. Contohnya gini, menghayati kali gitu sensasimu gitu pas game perangnya. Itu sih tergantung game yang dimainin boy. Kalau gue main game yang gue suka, gue niatin pasti gue senang. Kalau gue main game yang gak gue suka ya pasti dasarnya udah berhenti lah, gak gue mainin. Jadi yang game yang lu suka tuh apa? Game yang gue suka? Iya. Banyak sih. Ya gue pada dasarnya lebih suka game RPG, first person shooter. Ya yang berhubungan dengan adventure juga boleh. Yang punya ceritanya kaya sama gameplaynya bagus juga senang gue sih pada dasarnya. Kan game banyak pada dasarnya. Oh jadinya story gitulah ya kalau perang. Ya, story. Ya kalau storynya bagus gue mainin, kalau gameplaynya bagus gue mainin. Kalau dua-duanya bagus ya gue mau mainin juga. Oh kayak Call of Duty atau Battlefield gitu? Call of Duty, kalau Battlefield, oh itu game zaman dulu banget anjir, game zaman SMA main sama lu kan bangsat. Tapi kan ada yang terbaru nggak sekarang? Males sekarang. Iya yang terbaru. Tapi yang perang dunia kedua kalau nggak salah, yang pertama. Gue gak kuat anjir perang dunia kedua aja, yang paling baru Modern Warfare malah bilang perang dunia kedua. Bukan cok, yang WW2 cok, yang WW2. Ngomongin Call of Duty atau apa ini, bingung jadinya. Call of Duty dan Battlefield. Oh Call of Duty, Battlefield mau keluar nanti malah ngomongin Battlefield 5 lagi. Iya itu kan perang dunia kedua, yang Battlefield 5, yang Battlefield yang pertama itu atau yang keempat kalau nggak salah itu perang dunia pertama. Ya. Nah, dan gini ya, dari Valen Chow atau Kevin Valen bisa disebut, gimana sensasimu? Makanya motherfucker. Kalau gue sih, kalau games kayak set gitu, game-game sedih gitu, iya. Menurut gue enak sih. Sebenarnya kita bisa langsung masuk dalam ceritanya sendiri. Jadi kita bisa merasakan apa ya, sensasi ini kita bisa berasa gitu. Maksudnya merasakan kesedihannya langsung sama gitu. Kadang kan game-game yang kayak gitu kan bakalan susah dicari gitu. Apalagi di zaman sekarang nih, di era-era sekarang ini bakalan susah juga karena kebanyakan orang
gamenya itu rata-rata game-game perang, kalau nggak game-game gacha seperti itu. Jadi jarang dapat game-game yang story modenya endingnya itu sedih gitu, atau awal-awal mulai sedih gitu. Itu jarang banget tuh dapatnya. Oh, Gitu sih menurut gua. kalau sensasi dalam set game ya gitu ya. Tapi Iya benar-benar. tapi kalau misalnya gini ya, kalau dia ada karakter yang kesusahan, apa lu ikut sedih atau bahagia gitu? Misalnya gini ya, karakter lain lah, bukan karakter kita utama gitu ya kan. Karakter lain kesedihan gitu ya kan. Apa lu bahagia gitu melihat kesedihan dia gitu kan? Kan seperti kata lu tadi kan. Kalau set game tuh malah bahagia, malah senang gitu. Tapi kalau karakter lain yang misalnya anggaplah set game tapi dia karakternya bukan karakter utama, karakter NPC lah anggap sedih. Apa lu ikut sedih juga? Ya tergantung, kalau misalnya dari karakter kita sendiri ada berpengaruh banyak sama yang NPC-nya itu, ya otomatis ikut sedih juga. Gue mah ikut sedih juga kalau gitu. Tapi kalau misalnya pengaruhnya sedikit, kayak peran tambahan doang, ya nggak sedih, ya senang doang gitu. Gitu doang sih. Oh gitu. Tapi kalau selain set game gimana? Atau game RPG contohnya? Apa tuh? Game Yang RPG. gue suka gitu. Ya sensasi lu yang contohnya game RPG atau game action gitu. Kalau gue sih suka game yang kayak science fiction sama survivalist. Jadi kayak game-game yang modern, tapi ada kayak semacam mode survivalnya gitu. Kayak gitu, itu menarik juga tuh game ya. Kayak Cyberpunk 2077 nih kan. Ya. Itu game-game yang menurut gue menarik sih, karena apa? Ininya nggak bisa dibaca lah. Storynya tuh susah dibaca karena era-eranya kan era-era baru tuh. Nah, sedangkan kalau yang era-era kayak zaman dahulu kayak Assassin's Creed atau game-game yang Far Cry, itu gua nggak terlalu suka sih kalau game-game kayak gitu. Tunggu bentar. Nanti tadi lu bilang kan seperti 2077 ya gitu ya. Itu Ya, bukannya Cyberpunk 2077. bukannya gamenya belum keluar ya, makanya lu nggak tahu ceritanya gitu. Apa bukan karena eranya aja? Dari trailernya, kita lihat dari trailernya. Nah, jadi gue lihat dari trailernya itu kayak menarik, dan satu lagi tidak bisa diprediksi gitu. Karakter utamanya siapa, terus tuh gamenya kayak mana, kita nggak tahu. Tapi dari situ gua suka sendiri. Gue sendiri sih suka game kayak gitu. Game yang tidak bisa ditebak gitu loh. Oh, maksudnya game ya kayak apa lagi misteri gitu ya? Iya, unpredictable. Benar. Contohnya gini ya, contoh Resident Evil ya buat puzzle-nya gitu, buat ribet lah gitu Nah. ya gitu ya. Ya maksudnya kalau aku bilang boleh ngomong aku nih. Iya, boleh ya? lanjut. Boleh kan? Boleh Bin? Boleh lanjut. Iya, silakan. Kan kalau menurut Kevin kan benar juga itu kan bukan game yang misteri aku bilang. Maksudnya itu dia genrenya baru loh. Ya. Bukan karena dia itu bukan ya misteri kata Kevin tuh karena dia belum pernah ada game yang kayak Cyberpunk gitu loh. Benar. Mungkin pernah ada ya, tapi kan kita ya mungkin adalah, tapi mungkin aspeknya beda karena dia memang zamannya beda kan. Jarang banget game yang modern ngambil zaman cyber kayak gitu, atau apa tuh sangat berhubungan keras dengan teknologi tapi ada aspek apa tuh meliputi banyak aspek loh. Nggak kayak kalau Call of Duty kan dia first person shooter, terus juga ada aspek teknologinya, tapi kan dia berhubungannya dengan perang dan lain-lain. Kayak Titanfall juga, Titanfall kan dia pakai Titan sama robot, Iya. tapi hubungannya sama perang juga. Maksudnya kan kalau Cyberpunk dia kan kayak ada menyetir, kayak kehidupan sehari-hari dia kan dikasih tahu. Open world gitu ya. Iya, open world maksudnya. Kan kita jarang banget gitu. Oh iya. Game yang modern hubungan sama teknologi yang open world setahu cuman itu ya itu Watch Dogs doang, belum banyak biasa. Makanya orang pada mungkin Kevin apa tuh kalau bilang setuju sama Kevin memang mestinya kayak gitu. Memang game-nya genrenya baru gitu. Ya betul. Jadi menarik, bawaannya tuh lagi menarik-nariknya gitu. Kadang kan kalau Sama story-nya diulang-ulang bosan gitu. kayak kalau game kayak Kevin bilang tadi Assassin's Creed, Far Cry kan kita pada dasarnya kayak udah tahu loh nanti kayak gimana. Kita tahu lah gitu. Tunggu. Kan mereka apa ya kayak seger gitu. Nafas baru di Tunggu bentar. Kalau masa era tinggi ya, era tinggi kayak Cyberpunk ya. Seperti Arik bilang tadi Far Cry. Far Cry bukannya ada yang terbaru era tinggi itu ya, teknologi Far Cry apa namanya tuh? Kalau nggak salah yang ketiga tuh namanya. Makanya apa itu Blood Dragon. Iya, Blood Dragon itu kan era tinggi dan open world survival. Apa itu juga menarik nggak? Ya itu sih kalau aku bilang karena aku belum pernah nyobain ya, tapi pernah dengar kurang menarik sih menurutku. Soalnya dia apa ya? Kayak kalau Cyberpunk kan dia lebih kayak serius gitu loh. Kalau itu kan kelihatannya kayak apa tuh? Kalau aku nonton dari YouTube ya, gameplaynya orangnya terlalu apa ya? Mungkin orang-orang lain suka game kayak gitu, tapi kan aku nggak terlalu suka karena dia game terlalu santai kalau bisa dibilang sih, nggak fokus banget. Sama itu kan juga game
dibilang kita nggak bisa bikin karakter sendiri tapi open world itu. Kalau Cyberpunk kan ada kita bisa bikin karakter sendiri. Oh, itu berarti di mode offline ya, bikin karakter sendiri gitu. Nggak di mode online ya. Kan kita kan ini dia game baru juga karena dibilang gamenya pada bilang misteri sama bagus gitu kan nggak juga sih kalau aku bilang. Masalahnya dia kan punya YouTube channel sendiri loh. Kan setiap hari mereka setiap minggu atau beberapa aku nggak ngikutin juga ya. Tapi mereka kan ngeluarin konten yang memberitahu tentang gamenya mereka loh, kayak gimana jalan ceritanya, gameplaynya, apa yang mereka lakuin di game ini. Karena kamu punya channel sendiri, mereka kan ngasih tahu loh nanti apa yang kamu akan dapatkan ketika kamu main game ini. Mungkin ya, tapi kan nggak tahu juga. Kadang-kadang ekspektasi nggak sesuai apa yang kita mungkin kan. Tapi mereka memberitahukan mungkin kan mereka developernya open juga yang bikin mereka bagus menurutku tuh kayak gitu. Mereka punya channel YouTube yang open. Sebelum gamenya keluar mereka udah ngasih tahu ceritanya kayak gimana. Mungkin kayak ada short gitunya loh. Itu yang aku bikin bagus marketingnya. Oh, oke. Kalau Far Cry 6 ini menurut gue sih nggak terlampau menarik karena endingnya juga sama-sama kayak Far Cry sebelum-sebelumnya. Pasti merebut kekuasaan, kalau nggak merebut kekuasaan pasti merebut ini ke tempat sesuatu gitu. Jadi ceritanya kayak diulang-ulang terus. Iya, gameplaynya maksudnya kayak gitu terus. Yeah. Oh, yeah. jadi makanya dari itu bosan gitu. Oh, Far Cry ini gini ya, cuman dia beda orang, beda karakter, tapi beda cerita, Yeah. tapi ceritanya itu sama alurnya gitu. Alurnya itu yang sama. Oh, ya, ngerti. Oke. Kita juga atau juga nanti Far Cry 6 kayak gimana. Oh, ya. Oke. Selanjutnya dari Wirangga, gimana sensasimu, Cok? Kalau menurut saya lah, saya sedikit aja, tapi kebanyakan udah ditangkap sama si Arik tadi. Gimana? Ya, gimana ya? Ada berbeda dari Arik gitu, nggak sedikit pun? Kalau perbedaannya dari jenis game lah biasanya. Jenis game, genrenya Rizky berbeda Ya, daripada. Oh, genremu gimana? kalau genreku biasanya lebih ke action sama adventure. Oh, itu cocok dengan Far Cry lah berarti ya? Ya, Far Cry sama Resident Evil. Iya, Far Cry. Oh, Itu kan action adventure sama horror. Ya, oke. Oke, di sini. Jadi kalau kalian berempat ini berbeda-beda pendapat lah dari tiap sensasi gitu ya. Iyalah boy. Jadi kalau aku sih, kagak mau jawab. kalau Game aku set apa game set? Si bingung game set gitu apa? Kalau aku sih gini ya, kalau aku sih lebih suka sih open world gitu. Sensasi aku sih apa? Kalau main open world itu rasanya tuh lebih bebas dan tidak membosankan, itu sensasi aku. Lebih senang lah gitu, bebas melakukan apa-apa. Contohnya GTA 5 nih lah ya. Bebas melakukan itu, kesana sini, ya kan? Bisa main mobil, bisa apa contohnya. Kau suka ke Golden Unicorn kan? Golden Unicorn. Kenapa nggak bilang sekalian naik klub aja, Cuk? Lo kan biasanya manggil itu ke apartemen kan? Wah. Gas. Ketahuan, bubar. Ini kalau penonton tahu ini naik klub nih parah nih. Kalau nggak mungkin kan, itu nggak mungkin kan, nggak pernah manggil penonton kalau memang bener. Kalau yang nonton subscriber game tuh pasti kalau main GTA tuh pasti mereka paham. Ya, apalagi yang anak-anak. Kalau lu main GTA nggak pernah ke strip club, nggak pernah main GTA itu namanya. Oke. Di sini aku akan bertanya lagi, coy ya. Namanya juga podcast aja. Gimana kalau kalian yang game kalian baru rilis ini guys ya, seperti Assassin's Creed Valhalla, gimana pendapat kalian? Pendapat apanya dulu? Pendapat dari grafik. Bagus nggak dari Assassin's sebelumnya? Segi grafik ya. Ya, segi grafik. Kalau gue lihat sih dari Ubisoft tuh memang kadang-kadang selalu Dia upgrade sama. terus ya. Upgrade terus kalau Ubisoft. Ya kadang-kadang dia siapa ya? Kalau dari Assassin's Creed tuh kadang-kadang selalu mau mungkin kalau orang bilang bosen ya karena Assassin's Creed mungkin repetitif. Maksudnya itu aja loh kadang-kadang. Intinya ya kayak apalah still mission lah gitu. Iya, misinya repetitif banget kadang-kadang kan Ki. Iya. Ya orang mungkin. Tapi kalau aku dari segi open world sama itunya kadang-kadang seru sih. Iya, open world sama grafik. Kalau memang PC-nya kuat, jadi kalau main Assassin's Creed itu beda banget. Apalagi yang kalau bilang bagus segi grafik itu Assassin's Creed. Iya, dari grafiknya Valhalla ke Origin atau sebelumnya itu Odyssey. Gimana tuh perubahan grafik antara kedua game itu?
kalau kita semua mungkin ya, kalau gue belum main jadi kurang tahu, tapi kalau gue lihat sih bagus. Meningkat atau tetap gitu? Valhalla kayaknya meningkat. Tapi Tuh. kalau misalnya dibandingkan Assassin sebelumnya ke yang sekarang lebih meningkat yang sekarang. Oh ya gitu. Selain Assassin's Creed, apa aja sih Ubisoft tuh? Watch Dogs Legion, Oh ya, Watch Dogs Ubisoft ya? Far Cry 6, Far Cry series, Ubisoft. Nah gini, di setiap developer Ubisoft itu, di setiap semua game dia, ada nggak kesamaan ciri khas mereka? Bagi kalian? Ada. Semuanya berhubungan kadang-kadang Ubisoft. Ya. Kalau Ubisoft dia dari storytelling sih nyambung semua. Nyambung ke Kalau menurut aku nyambung sih. Contohnya Assassin nyambung nggak dari 1, 2, 3 sampai sekarang Assassin's Creed 1, Valhalla? 2, 3 nyambung ya. Assassin's Creed 1 sama 2 nyambung. Ya. Bukannya gini ya, bukannya turun era gitu nggak? Naik era dia. Kan kalau Assassin's Creed pertama kan dia nyiptain itu. Maju Apa tuh? mundur. Iya. Kalau yang pertama meningkat, masa kayak gini loh. Kalau Assassin's Creed pertama kan dia ceritain tentang itu Altair Ya. bin Lahad. Iya, Altair. Assassin's Creed pertama di eranya zamannya Templar gitu. Tapi nggak tahu tuh di mana aku. Main Assassin's Creed 1 dulu, aku pas kecil aku main Assassin's Creed 1 anjir. Lupa ceritanya, aku dulu main gameplaynya doang. Oh, jadi tadi kan kalau yang karakter utama yang si apanya tuh Altair ya. Altair bin Lahad ya. Yang kalau yang dunia lainnya maksudnya tuh yang pengendali Altair itu siapa namanya? Oh, pengendali itu si siapa tuh? Desmond Miles. Si Desmond ya. Kalau yang Valhalla ini kan pengendalinya beda ya. Si cewek kan? Kalau Valhalla kita juga kurang tahu. Soalnya itu game Odyssey sama Valhalla kita bisa bikin karakter, bisa milih karakter, bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Oh, Tapi gitu kalau ya. aku lihat di trailernya lah ini ya, Ya. yang Valhalla nih kita bisa berganti karakter dari Cewek ke cowok. dari cewek itu besoknya jadi cowok bisa. Maksudnya nggak ngulang cerita lagi gitu? Ulang. Oh, ngulang ya? Gak maksudnya mungkin bukan maksudnya cewek punya cerita sendiri, cowok punya cerita sendiri gitu. Oh gitu. Tiap Mungkin mereka karakter ngambil beda-beda. arahnya kayak Odyssey gitu loh. Tapi kan kalau Odyssey dia kan dia milih, misalnya kamu pengen cowok nanti desain sama cewek endingnya beda gitu. cerita aja. Tapi nyambung. Kita milih cewek ataupun cowok nyambung juga ceritanya sampai ke ending. Jadi mereka bisa tukar karakter tuh semenjak karakter itu betul. Assassin's Creed Syndicate ya bisa berubah jadi cowok cewek. Odyssey juga, terus lanjut Tapi ke Valhalla sekarang. di Syndicate itu kita bisa bertukar. Iya. Nggak perlu. Kan kembaran. Iya. Oh gitu. Kalau yang Unity gimana? Itu kan banyak karakter itu. Ya kalau Unity kita itu kamu Tetap ya, satu orang aja. satu orang aja tapi kamu bisa main online sama orang-orang. Iya. Oh jadi yang 4 karakter itu online-nya ya diperkenalkan mereka. Ya enggak maksudnya yang semua assassin bisa online loh. Tapi Iya. kalau Assassin's Unity tuh dia kayak online-mu, kamu kayak bikin karaktermu sendiri loh. Maksudnya kamu misalnya assassin itu dia berhubungan yang bikin bedain tuh dari armor sama senjata yang dipakai loh. Kalau Assassin's Unity kamu bisa ganti armormu jadi armormu lebih nambahin apa gitu. Misalnya kayak efek stealth-nya atau armor di bodinya atau darahnya itu berefek di armor. Misalnya kamu karaktermu pengen lebih ke gear-nya lebih banyak kayak smoke bomb-mu lebih banyak, pisau lemparmu lebih banyak, crossbow tangannya lebih banyak, peluru crossbow tangannya lebih banyak, sama itu lah. Itu dalam segi upgrade ya berarti. Ya segi gear-nya yang dipakai itu yang bikin beda. Gameplaynya. Baju yang dipakai beda. Kalau misalnya dari grafik Ubisoft Iya. yang apa tuh tadi yang Yang terbaru nih Valhalla. itu sih masih biasa aja sih, karena kalau di game PS4 sekarang kan era-era sekarang udah lebih tinggi ya kualitasnya. Iya. Sedangkan yang Valhalla sekarang itu udah biasa aja sih, sama aja dengan Assassin's Creed Maksudnya biasa. Kayak ngikutin yang sebelumnya kan, pin nggak berubah besar maksudnya gitu loh. Iya, itu yang aku bertanyakan antara perbedaannya itu antara grafik dari Odyssey yang apa nih sebelum ini kan Odyssey sama si Valhalla ya kan. Berarti perbedaannya itu hanya sedikit ya. Ya maksudnya itu dia kayak gini game, kayak misalkan Odyssey kan grafiknya dulu maksudnya bisa dibilang bagus lah, bagus banget kan. Kalau memang grafik cardnya kamu maksimalin atau mau mencukupi. Nah, maksudnya Valhalla juga ngambil kayak gitu jalannya. Mungkin malah ngambil kayak kode-kode yang dipakai buat grafik Odyssey dipakai juga di Valhalla, tapi nggak semuanya. Mungkin mereka ada perbaruan juga, perkembangan di bagian-bagian kayak misalnya cahayanya lebih bagus, ininya atau pepohonannya lebih detailnya gitu ya berarti ya. Iya.
Oh, gitu-gitu. Resource sebelumnya dipakai ya. Tapi Kayak kalau ada aku ada lihat nih di YouTube nih. Battlefield 5 kayak gitu. Tunggu, aku ada lihat di YouTube nih ya guys ya. Ini antara Valhalla sama si Odyssey. Dia ada perubahan dalam bentuk pergerakan mereka. Contohnya gini, Iya, mereka iya. dalam bentuk menaiki kuda ya. Contohnya Odyssey menaiki kuda, sedangkan si Valhalla menaiki kuda. Kalau di Odyssey menaiki kuda dalam air nggak bisa, sedangkan Valhalla bisa. Itu Ya maksudnya kan kalau lu tanya tadi itu segi gameplay namanya Bambang, bukan Iya. segi grafik. ya sekarang segi gameplay dulu, Cuk. Nah, jadi kalau dalam segi pergerakan itu perubahannya itu menurut kalian pantas nggak? Lebih perubahannya lebih bagus sih kalau gue bilang. Kan pada dasarnya mereka juga itu. Bukannya nggak masuk akal ya gitu, kuda masuk air bisa? Ya enggak, bukan, maksudnya kalau itu kan segi gameplay itu Iya. karakter orang kan main game beda-beda aja, mau nyari yang aneh-aneh juga bisa, terserah mereka. Iya. Cuman kan kalau segi gameplaynya tuh kayak dari segi berantemnya, segi parkurnya kan juga berubah itu mungkin. Soalnya kan kalau dilihat dari zamannya sama koreografinya juga beda. Kalau Odyssey kan zaman itu sebelum masa apa tuh zaman kalau bisa dibilang ya zaman apa ya? Zaman Itu besi. Viking nggak? Nah, kalau itu Valhalla Iya. kan zaman Viking ya. Maksudnya dia kan Apa nih? Romawi. ya bukan Romo ya, zaman-zamannya itu loh. Oke lah. Origin baru yang apa ya, Bang? Yang Mesir. Iya, Mesir kalau Origin. Kalau nggak salah gini ya, assassin yang dia menimbulkan cahaya-cahaya kayak lebay gitu, contohnya efek-efek di badannya gitu, contohnya merah, biru, ada efek senjatanya. Itu assassin yang mana tuh? Lebay aja yang mana ini? Ada tuh kalau nggak salah tuh. Dia assassinnya tuh misalnya dia dapat gear nih ya, dapat gear baju, suatu baju atau celana, dia gearnya tuh ada efek merah-merah api-api. Merah api-api. Kayak tambahan DLC lah gitu kalau nggak salah. Itu Odyssey itu. Iya, Odyssey. Itu Odyssey sama itu apa tuh sama Origin. ya itu kan Ya, kan itu sistem gearnya. iya, assassinnya itu kan berbeda dari assassin semuanya, cuman dia yang berbeda Iya, gitu. makanya soalnya itu kan mereka tuh di Odyssey sama Origin tuh mereka lebih kayak apa tuh open world-nya lebih luas gitu loh. Jadi kamu juga harus ngumpulin gear, karaktermu bos. Maksudnya, maksudnya kan pada dasarnya kalau Origin sama itu kan zaman-zaman yang manusia tuh nggak ingat. Kayak Mesir kan kita nggak tahu kalau itu siapa tuh ya ada dewa ini beneran pernah lihat nggak, kayak zamannya kita Islam Nabi dulu. Iya. Kita kan nggak tahu aja, maksudnya bukan nggak tahu, ada sejarahnya. Tapi kamu kalau ngelihat buku sama ngelihat asli di zaman itu kan berbeda banget sama tulisannya kadang-kadang. Gak semuanya sesuai sama apa yang ditulis, kan nggak paham, nggak bisa juga. Kecuali kamu ada bukti bondnya atau tulisannya kalau ini memang jadi kayak gini dan ini orangnya pernah kena juga, kan nggak tahu. Oh, berarti sama ya ceritanya kayak God of War gitu Ya jatuhnya. maksudnya zaman mitologi loh. Iya, kayak God of War gitu ya berarti yang di PS4. Mitologi kan nggak mungkin ada tulisan pembahasan di zaman itu, ada di zaman kesatria ada naga gitu loh. Iya. Ya kapan ada naga gitu. Setahunya Nggak- ya dinosaurus doang kalau yang apa kali yang 50% tahunya gitu. Ya kan kayak masa kalau kayak kakak zaman God of War gitu. Kalau God of War kan kita nggak tahu kalau sebenarnya kalau Odin itu ada atau enggak. Orang itu kan nggak tahu juga kita. Juga nggak tahu ada atau enggak. Maksudnya mitologi loh. Saat langsung muncul. Mm-mm. Oh gini, oke, ini pertanyaan selanjutnya gini ya. Aku mau nanya gini. Kalian tahu God of War 4 bukan ya grafiknya? Apa pernah mainin? Nggak pernah. Miskin saya. Rizky pernah mainin nggak? God of War keempat. Yang itu yang di PS4? Satu sih. Iya, yang di PS4. Kalau Yang di PS9 gitu. ya tadi God of War 4 sih menurut aku belum pernah mainkan ya, tapi Ya, nggak usah nonton di YouTube lah, nonton di YouTube gimana grafiknya ya, gitu. kalau Itu nonton pernah itu lah. sih dari segi story-nya bagus, Iya, segi grafik bagus, Iya. gameplay juga bagus. iya. Itu Itu top sih. dibuat tahun berapa coba? Dibuat tahun aja. berapa? Gimana? Dibuat tahun berapa? baru sih 18. Kalau nggak salah 2018 ya. Iya, Ah. 2 tahun yang lalu lah. Nah, coba kita Oke, bandingkan grafik God of War 4 sama Assassin's Creed Valhalla 2018 2020. Itu beda 2 tahun. Itu bukannya lebih bagus God of War ya menurut menurut aku. Kalau aku Gimana? dari God of War sendiri sama itu memang jauh sih. Kenapa aku bilang God of War jauh? Iya. Kalau God of War itu dia 4K dia. Sedangkan Kalau itu juga oke. itu
yang apa nih Assassin's Creed ini kan masih belum 4K dia, masih pakai Unreal Engine 4. Iya. Oh, berarti mesin pembuat game itu ya Ya. berbeda gitu. Kita kan juga belum pernah ngeliat apa tuh God of War ditaruh di apa tuh, kan maksudnya dia kan engine-nya engine PS loh game. Iya, Bukan bilang iya. jelek ya maksudnya. Iya, Kan engine PS ada batasnya tapi kan Ada batas ya maksimal itulah. dia. Iya, batas maksimal. Tapi kan kalau kita taruh misalnya God of War di laptop atau apa tuh komputer, itu kan kita bisa nge-push itunya lebih itu lagi, lebih maksimal lagi. Iya. Kita kan nggak pernah ngeliat juga itu God of War di komputer. Ya, jadi Maksudnya semua game ya kalau dibilang grafiknya bagus ya, kita juga harus bisa apa tuh nge-push mereka ke batas maksimalnya. Iya. soalnya Oh, iya. kalau yang aku bandingkan ya pergerakan dalam gameplaynya maupun NPC-nya tuh wajah NPC-nya lah anggap ya. Dari Valhalla itu lebih detail di God of War, sedangkan God of War 2018 dan Valhalla itu 2020. Jadi mereka tuh menurut aku Valhalla ini tidak memaksimalkan grafik dia, tapi memaksimalkan ke cerita dia gitu menurut aku. Gimana? Maksimal story dikuranginya grafis. Iya gitu. Ya kan maksudnya bukan maksimal story. Kalau bilang mereka ngambilnya dari grafiknya tuh masih ngambil dari yang Odyssey yang lama. Cuman story-nya diperbagusin mungkin. Kan ganti era sama zaman juga. Iya. Oh iya, satu hal yang membuat beda God of War sama Assassin's Creed Valhalla, yang pertama itu God of War kan storytell doang. Kalau Valhalla kan dia open world ya, Assassin's Creed-nya. Kalau ya maksudnya kalau God of War tuh dia God of War open world bisa kok, bukannya? maksudnya bukan bilang itu Benson. Tapi lebih lebar sih Assassin's Creed. Hampir lebih sama loh mereka loh. Cuman Iya. bedanya Oh, iya, tuh apa ya? Kita karakternya loh. Kalau Kratos kan kita kenal dari God of War 1, kita udah kenal banget Kratos tuh kayak gimana. Iya betul. Kalau Valhalla, kalau Assassin's Creed tuh dia setiap Assassin's Creed karakternya kan berubah dari Altair bin Lahab, Ezio Auditore, Honor Kenway, Iya. terus banyak lah pokoknya dari Arno Dorian, ya beda-beda masih. Banyak Assassin's Creed game banyak. Iya. Oh gitu. Terus kan kalau God of War dia tuh itu ceritanya dia tuh satu karakter doang. Terus dia nambah karakter lagi. Masa kalau Assassin's Creed mungkin ya orang yang suka main karakternya gampang diingat bro. Tapi kan banyak banget gimana. Kalau God of War kan kita denger God of War pasti ingat ya Kratos kan. Nggak mungkin itu siapa lagi. Nggak mungkin God of War nggak mungkin. Iya. Jadi berarti God of War itu dalam satu karakter doang, tapi kalau Assassin's Creed itu berbagai karakter gitu ya. Sama ya beda studio juga cuy. Itu perbedaannya. Tapi yang membedakan itu aku yang menanya gini ya, kok perbedaannya jauh dalam segi grafik gitu ya? Padahal 2 tahun loh bedanya. Gitu. Jadi mereka nggak memaksimalkan grafiknya, malah memaksimalkan ceritanya. Tapi kalau menurut aku nih, God of War itu udah memaksimalkan cerita, memaksimalkan grafik. Walaupun dia hanya genre di PS. Kalau genre di PS bukannya mereka makin untung, tapi ya biasa-biasa aja medium pendapatan mereka. Ya kan kalau mereka hanya jual di PS, bukan di Xbox, bukan di PC. Tapi mereka tetap memaksimalkan kedua itu tersebut, grafik sama cerita. Di situ aku bingung ya, gimana tuh? Ya kayak gini. Berarti tergantung ini developer sih. Kalau aku developernya, karena developer God of War bagus rata-rata, gamenya bagus-bagus semua. Sedangkan Ubisoft dia lebih mengutamakan pasar marketnya, makanya dia agak drop ini ya grafiknya. Oh iya, berarti pasar marketnya tuh dia ada di PS, ada di Xbox, ada di PC Iya, berarti ya. jadi dia nggak maksimal. Mereka multi marketing loh. Oh. Iya, benar. Nah, mereka kan nggak cuman buat anak. Maksudnya kayak kalau aku setuju sama Kevin sama Bianca juga ngomong gitu. Maksudnya kalau aku lebih gini, kan konsol kan punya beberapa game yang mereka punya. Salah satu berlian yang mereka pegang dari dulu sampai sekarang tuh cuman God of War, bukan yang lainnya. Mereka kan nggak mungkin buang God of War, bukan buang ya, apa tuh naruh God of War di apa tuh konsol atau Xbox kan nggak mungkin. Di konsol lain. Iya, konsol lain nggak mungkin mereka apa ya, kayak panganan utama loh, sawah paling hijaunya tuh God of War. Ya, contohnya yang di God of War 2 tuh aja lah. Itu sekarang udah bisa di PC. Itu juga pakai emulator gitu. Iya. Iya. Nah, di situ makanya dari sana itulah kesalahannya si God of War ini. Bukan kesalahan sih aku bilang. Bukan kesalahan, maksudnya itu ya kesalahan si hackernya itulah yang membuat
Ya, membuat bukan- menjadi si developer itu punya kesalahan gitu ya. Ya, bukan misalnya kayak gini loh, kayak ini loh, kita harus lihatnya dari persepsi loh. Kamu misalnya pingin main, tapi kamu nggak punya. Tapi kamu kan pada dasarnya harus beli sesuatu dulu biar punya kan kalau main kayak gitu. Hmm. Nah, orang tuh juga pingin gitu, tapi mereka nggak punya. Tapi mereka cari cara lain. Pada dasarnya kita ingin melakukan sesuatu jalannya berbeda-beda. Tapi maksudnya gitu loh, God of War tuh ada segi tarikannya karena orang pingin tahu. Kan kamu kalau mau main God of War harus beli PS4, ya itu. Mereka dapat uangnya bukan dari game-nya juga, game. Mereka dilihat penjualan itu konsol mereka juga. Kamu pengen main God of War, beli PS4. Benar. Oh, berarti Sama kayak RDR 2. Nah, Sekarang iya. RDR 2 kayak gitu ya. Gue juga kayak gitu. RDR2 bukannya ada di PC? Iya, tapi sebelumnya RDR 1 kan Sebelum, nggak pernah sebelum. masuk PC, game. Iya, Kamu betul. pengen main RDR 2, kamu harus beli PS3. Iya. Beli RDR 1, kamu harus beli PS3. Oh, yang ngerti. Berarti marketing mereka tuh kayak ada penarikan itu iya. loh, daya tariknya sendiri gitu loh. kalau mau Hmm, tahu benar, jalan benar. ceritanya kan, jalan cerita selanjut dari Iya, sebelumnya gitu. jalan ceritanya kan kamu pada dasarnya sesuatu yang kamu beli itu nanti akan kamu omongkan di apa tuh akan kamu bahas di suatu ketika. Kayak kamu misalnya aku beli baju ini loh, bagus gak gitu kan, kamu minta pendapat dari teman-teman kamu juga. Nah itu juga kembali ke game. Misalnya kamu main Red Dead apa tuh Red Dead Redemption. 1 kan. Iya, Red Dead 1 yang satu kan. Nah, kamu main di PS3, kamu ngasih tahu ke teman kamu, nah ini game bagus gue kayak gini. Misalnya kamu ngasih tahu juga, dia coba main ke rumah kamu. Nah, teman kamu suka sama gamenya, nah bisa aja dia beli, padahal dia nggak punya PS3 kan, misalnya dia beli PS3 cuma buat beli game itu doang, Iya, gitu iya. ceritanya. Ya itu kayak God of War juga. Gitu berarti PS Makanya mempunyai kesendirian gitu iya, marketingnya maksudnya punya marketing. eksklusif sendiri gitu ya, bikin game-game eksklusif sama bagus tuh kadang-kadang itu mereka punya daya tariknya sendiri, Iya, pasar marketnya beda. pasar marketnya beda. Makanya kadang-kadang orang punya konsol sama punya PC, yaitu Jadi developer si God of War ini ya, developer God of War ini dia hasilnya itu bagi dua sama PlayStation ya. ya mungkin Iya kan? kita nggak tahu juga itu. Bukannya itu merugikan developernya, agar kenapa gara-gara dia upload gamenya itu lama jadinya gitu ya. Karena keuangan mereka tuh hanya bagi dua sama si PlayStation-nya. Contohnya gini ya, God of War itu dalam setiap PlayStation yang akan datang itu cuma satu yang update kecuali dari PS2. Contohnya PS3 God of War yang ketiga, ya PS4 God of War yang keempat, dan PS5 God of War 5. Jadi kalau dari pendapat pemain lagi nih ya, gara-gara keuangan mereka berkurang, jadi upload mereka tuh dalam pembuatan game tuh kan uang mereka nggak cukup lagi tuh untuk membuat game sering gitu, banyak gitu. Contohnya game-game lain selain God of War lah, dari pembuatan Santa Monica gitu kan. Jadi kurang seru lah dari pembuat pemain lagi tuh kalau bagi dua hanya di PlayStation. Kenapa dia nggak buat ke PC gitu, atau ke Xbox gitu, biar pasar mereka tuh besar dan mereka update terus gamenya. Jadi gimana tuh pendapat kalian? Kalau kayak gitu ya kamu ngomongnya kayak gitu game online namanya game. Iya. Karena saya kan pada dasarnya setiap game tuh punya keunikan sama jati dirinya sendiri. Kayak God of War jati dirinya ya kayak gitu. Mereka bukan apa ya? God of War tuh walaupun dia game yang nggak update, maksudnya mereka tuh produknya walaupun nggak ada apa ya, dibilang tuh nggak update terus karena mereka Iya. pada dasarnya kalian produknya produk jadi loh, udah sempurna loh. Game menurut kalian kayak gimana, bagus gak? Ya nanti kalau pada saya ngambil high risk high reward lah. Kalau ini keluarannya produknya bagus, pasti hasilnya bagus kan. Pasti banyak yang beli. Kalau aku gini sih, menurut aku kenapa dia itu fansnya, dia lebih mementingkan fans. Jadi Iya, kalau God of War fansnya udah ada langsung gitu kan. Sedangkan kalau Ubisoft kan harus nyari dulu fansnya siapa, itunya siapa. Jadi kalau misalnya si God of War ini mau ngupload kapanpun, 8 tahun pun orang pasti akan tetap nunggu gitu. Karena fansnya udah ada tahu gitu, udah langsung ada gitu. Sedangkan Ubisoft dia harus cari lagi. Kata lu tadi, Ben, marketnya beda. Iya benar, pasar marketnya beda. Ya ini loh, maksudnya gini game, kayak kalau game yang sebelumnya, kadang-kadang kan kita kan berhubungan sama inovasi juga loh. Kalau God of War kan, ya inovasinya bukan dari segi karakter atau apa, ya paling dari segi cerita, gameplay, sama grafik pada dasarnya. Soalnya kan kita tahu karakternya tetap pasti Kratos, atau mungkin nanti berubah lah. Ya kayak Last of Us lah. Last of Us karakternya yang kita Benar-benar. Iya The Last of Us tapi itu dibunuh karena goblok anjir jadi gitu. eksklusif dari PlayStation. Iya. Last of Us juga termasuk eksklusif. Karena itu game pertamanya bagus banget kalau gue bilang, karena gue udah main. Ceritanya bagus, gameplaynya bagus. Benar-benar. Tapi gue nggak tahu yang dua. Tapi kan
Kalau gue lihat ya kesel semua. Kayaknya jangan deh. Kalau yang kedua tuh nggak apa ya? Itu merusak pasarnya sendiri gitu, merusak dirinya sendiri. Tapi menurut dok saya sih, kayak kalau gue bilang nggak sih, habis pikir sih aku. Jangan Iya, dimainkan. makanya aku juga kaget kan pertama-tama aja tiba-tiba mati aja karakter utama Ai. Makanya itu nggak menarik gitu mah. Masih banyak ke karakter sampingan. Ratingnya kan dari berapa ya? 8,9 turun jadi berapa ya? 7, berapa gitu. Gara-gara itu karakter utama mati. Oh, dimatikan. jadi ngerti berarti. Terus pengenalan karakternya pun kurang jelas. Oh, jadi gini ya. Berarti setiap game dari eksklusif PlayStation itu kan antara kedua developer Naughty Dog sama si Santa Monica itu dari God of War ya. Naughty Dog dari The Last of Us. Itu kan antara kedua pasar tersebut kan eksklusif dari PlayStation. Sedangkan yang kalau kalian tahu tuh game yang ketiga tuh kalau nggak salah yang game era robot lah, open world seperti kalian bilang tadi kayak kayak Valhalla, kayak Watch Dogs, apa Cyberpunk, ada tuh game ketiga eksklusif. Kalau nggak salah namanya tuh. Aja game ketiga eksklusif. Yang udah keluar di PC sekarang kalau nggak salah. Sampai keluar di PC sekarang. Yang tahu kan eksklusif tuh dulu cuman Red Dead Revolver, Red Dead lah, Red Dead. Itu betul Last of Us sama God of War, tahu gue itu doang yang eksklusif PS. Enggak, ada yang di PS4 kok. Awal mulanya dari PS4. Game eksklusif. Sama yang eksklusif dulu, yang eksklusif di Xbox doang tuh Halo. Kayak gue ingat. Yang dia dalam segi ceritanya itu apa? Kayak era Cyberpunk gitu dia. Ke robot. Dia kayak yang dia survival yang Horizon Zero Dawn kalau nggak salah ya. Horizon Zero Dawn itu kan Horizon Zero Dawn. Iya, dulu eksklusif dia itu. iya. Itu story-nya bagus sih. Story-nya Menurut gua sih bagus. Cuman ada kekurangan dia. Dia segi apa ya? Gameplaynya, actionnya kurang menarik lah. Kurang apa ya? Kurang sempurna. Itu bug lah. Oh, jadi ngerti maksud eksklusif sedangkan yang tidak eksklusif. Gini, kalau aku simpulkan dari yang kalian bilang tadi itu gini ya. Berarti Santa Monica sama si apa tadi? Naughty Dog. Santa Monica apa sih anjir? Santa Monica itu yang God of War, developernya. Oh, gue. Iya. Iya, developer Santa Monica sama si God of War nonton doang. sama apa tadi? Sama si Naughty Dog itu kan dia memakai mesin PS4. Berarti dia meminjam pakai mesin PS4 sedangkan mereka tidak punya mesin grafik sendiri. Berarti mereka tuh dari awal memang developer yang belum ada modal, cuman modal karyawan gitu ya. Ya. Enggak juga, maksudnya gini loh, dia tuh Gitu maksudnya eksklusif ya. Eksklusif tuh kayak itu, kamu maksudnya adanya di situ doang. Bukan apa tuh karyawan. Enggak, gitu. maksudnya itu pasarnya itu cuma ada di PS4 only gitu. Jadi di PS4 gitu loh. iya, dia nggak mau nerbitkan ke PC. Sedangkan di PC itu kan Antara itu doang. Jadi atau mungkin dia menjaga gamenya sih, maksudnya hackingnya kan lebih banyak di PC, sedangkan kalau di PS4 kan susah gitu, konsolnya susah. soalnya ada beberapa teori aku ngambil dari orang ya gini. Kalau eksklusif itu pasti bagus, tapi dalam segi grafik bukan cerita ya. Kalau cerita itu dalam segi developer yang membuat pasti bagus kata mereka dalam segi grafik. Jadi aku lihat antara The Last of Us sama God of War itu grafiknya tuh memang bagus, sama-sama bagus, detailnya bagus. Jadi kayak mesinnya tuh kayak satu produk lah, satu mesin gitu. Memakai mereka antara Santa Monica sama Naughty Dog gitu. Nah, jadi gimana tuh menurut kalian? Apa mereka tuh memang satu produk atau enggak? Ya enggak, karena kau udah beda developer, kok bisa satu produk. Maksudnya satu mesin gitu. Ya mungkin kan pada dasarnya mereka memenuhi yang apa di PS. Meminjam mesin dari PS4 tersebut. Ya mungkin mereka kan udah punya dealnya sendiri gitu ya, mungkin. Pada dasarnya kan ya mereka nggak itu. Ya pokoknya bukan bikin eksklusif tuh bukan gara-gara engine-nya. Ya mungkin engine mereka khusus, tapi kan engine bisa kita rubah loh. Contohnya Red Dead aja bisa dipindah ke PC. Masa God of War enggak? Tapi bukannya sama God of War itu grafiknya, engine-nya kayak persis sama lah sih pembuatannya. Iya, makanya itu kan berarti kan detailnya. Portnya bisa dirubah detailnya. Bisa dirubah gitu. Maksudnya yang bikin mereka eksklusif tuh mereka tuh adanya di sini doang gitu loh. Oh, ngerti. Berarti itu menguntungkan PlayStation kali gitu ya? Iyalah. Kayak udah kayak apa nih sponsor lah gitu. Intinya kalau aku bilang ya kamu kalau beli PS4 dapat God of War mungkin. Oke. Game gratis dapat God of War sih.
Oke. Kalau kita beralih ke Xbox coba. Gimana game eksklusif Xbox? Kok kalian tahu apa aja? Sama kalau aku bilang nih Last of Us 2 skornya bagus anjir, gak ada yang jelek. Berapa tuh? 93%. Di IGN 10 kali 10 tambah 10. Tapi kata Kevin tadi 7,3 gimana? Ya nggak, maksudnya kalau aku bilang tuh dia itu ceritanya bukan jelek, cuman cara penceritaannya jelek. Ya. Apa tuh yang The Last of Us 2. The Last of Us ya? Tergantung orang sih. Aku kalau menurut aku ya, pandangan aku itu gamenya kurang menarik. Iya. Dan ada kemarin terakhir aku lihat pas dia booming itu ratingnya turun, sempat turun 7,3 dari 8 berapa gitu. Berarti Tapi pas nggak tahu di sekarang. cerita ending ya, di cerita ending baru orang Satu ending, satu tokoh utamanya. Kita kan memikirkan si Joel-nya. Sedangkan si Joel-nya di Last of Us 2 kan dimatikan. Nah, situ kita unpredictable gitu. Kata Kevin itu maksudnya kita main game kan ada dari, bisa dilihat dari segi semua aspek ya, cerita, karakter, sama gameplay kan. Ya itu kayak kalau di Last of Us 1 kan kita dari pertama perjalanan kita mulai game itu kita kenalnya sama Joel. Joel tuh kayak gimana orangnya, Joel tuh kayak gimana sifatnya, Joel tuh kayak gimana cara berantemnya, ya gitu loh, pokoknya Joel semua intinya. Iya. Dari kaskin dari malam sampai pagi sampai siang kita kenalnya sama Joel. Iya. Coba kamu tiba-tiba kayak gitu, masalah kan ini karakter kita kan yang fans Last of Us 1 nganggapnya mungkin nanti ceritanya lebih bagus lagi, tapi karakternya tetap Joel mungkin gitu. Hanya kayak God of War lah. God of War 1, 2, 3 ceritanya berubah, tapi karakternya tetap sama. Iya, Kratos makin tua dia. makin tua dia, makin bagus lah mungkin ceritanya. Oh, iya. Mungkin kan diceritain gitu ya. Tiba-tiba tiba-tiba di Last of Us 2 karakter utama di game pertama yang mereka udah kenal, udah sayang, udah paham, ternyata tiba-tiba dibunuh ya. Gimana orang nggak marah? Ya kayak gitu yang bikin mereka orang marah. Ya itu mereka, kita kan pada saat itu juga dibunuhnya pas pertama banget kan. Berarti itu pada dasarnya aku bilang ceritanya itu belum mulai, baru mau diceritain. Nah, kan di Last of Us 1 juga karakter utamanya kita kenal bukan Joel doang, kita ada Ellie. Asalnya kan. Nah, itu mungkin nah orang tuh mulai nyeritain tentang ceritanya Ellie, belum ceritanya Joel, soalnya ceritanya Joel udah diceritain tuh. Baru ceritanya Ellie habis itu di Last of Us 2 tuh ada DLC-nya dia. Iya, kan ada DLC juga yang diceritain. Nah, yang diceritain juga ditambahin tuh ada 2 karakter juga yang diceritain, ada Ellie sama si Abby. Ya. Dan Abby itu karakter baru. Iya, Abby itu karakter baru. Nah, itu Pak, itu namanya fase pengenalan ya. Itu pengenalan dari karakter itu. Nah, sama dia tuh yang bikin ceritanya yang kadang-kadang penjelasan ceritanya jelek tuh kayak gini. Sama dia tuh banyak karakter yang itu loh. Kayak karakter buangan aja mesti dibilang gitu loh. Beberapa karakter cepet banget matinya, kita belum kenal tiba-tiba udah mati gitu kan, bingung aja kadang-kadang gitu. Kalau misalnya di Last of Us 1 kan kita Joel sama temennya yang cewek, siapa sih namanya, jadi lupa gue. Yang mana tuh? Temennya Joel yang cewek Ada tuh namanya siapa sih? Bilang aja lah Ujang. Gimana Ujang? Ujang aja, cewek namanya Ujang bangsa. Ya Itu lah. Masa? Iya. Siti lah. Hah? Anggapnya Siti anggap Siti. Siti dia. Kita nggak fokus ke dia, Ya, maksudnya temennya Joel kita kenal dulu loh, sebelum dia mati kan diceritain dulu dia tuh penyebab dia kena virusnya tuh kenapa dia tuh pas lagi bantuin Joel sama nyelundupin, kan ada misi nyelundupin Ellie kan, tahu kan gue game online. Iya, ada. Dia kan yang teman ceweknya kan kena gigit dia kan, tapi kan sebelum itu dia main sama kita dulu, kita kenalin dulu. Iya. Lumayan lama lah bisa dibilang kenalannya lah. Nah, kalau aku bilang kan aku walaupun belum pernah main, aku juga baca review nih, jangan nyerang Aing tiba-tiba kan Aing belum pernah main, Aing bilang belum pernah main beneran. Ya aku bacanya review. Cuma nonton YouTube doang ya. Dari beberapa gamer ya, bahwa mereka bilang kalau mereka nggak senang karena banyak karakter yang baru, tapi nggak dikenalin sama pemainnya loh, tiba-tiba udah dibunuh aja di game gitu. Namanya dibilang itu penceritanya jelek gitu loh, soalnya tiba-tiba Joel mati nggak ya. Itu ya bikin kesel. Pertama tuh gara-gara karakter yang udah kita kenalnya mati, yang sisi emosi yang bikin karakter utamanya Joel mati. Dan juga kalau gua sih dari ininya juga story-nya juga kurang enak sih si Ellie. Karena si Ellie di sini kan menunjukkan lesbi kan. Memang dia karakternya apa ya? Tapi menurut gua nggak menarik lah gitu. Jadi sifatnya berubah lah ya. Iya, kalau dulu kan lebih enak gitu kan, pembawaannya kalem. Tapi santai. Sekarang lebih kasar,
lebih barbar. Iya, lebih Kayak- kebanyakan ke situ. Lebih ke cowoknya lah sifatnya. Iya, kebanyakan cowok sih. Jadi Ya, kayak maksudnya- ibaratnya ya lesbi lah, larinya kayak gitu. Ya. Ya tapi ya, kalau aku bilang itu sih masalahnya gak terlalu, itu sih gak terlalu permasalahan. Iya, itu tak tersalah. Iya, Ya mau benar lesbi sih. juga, oh ya nggak apa-apa. Berbeda, itu berbeda orang lah ya. Iya berbeda orang mungkin bagi kita kan, tapi kan maksudnya game itu universal cuy, kita kagak bisa bilang ya nggak boleh, di luar banyak orang lesbi juga. Silakan sih itu gue bilangnya, mungkin bagus lah untuk mereka direpresentasikan dalam game kan. Tapi kan kalau untuk kita agak aneh kan, soalnya kita jarang lihat orang kayak gituan. Ya. Tapi ya kalau sih lebih itu sih ya karakter sama penceritanya agak jelek yang bikin gue bingung. Iya, kurang menarik. Sama itu kan pada dasarnya kalau aku bilang tuh yang dari DLC dulu, DLC Last of Us 1 juga dikasih tahu kalau Ellie itu kan dia masih itu apa tuh anaknya unik. Ya. Iya, dari pertama keluar ya, Iya, dari pertama. dia tuh anaknya unik karakternya, makanya orang tuh bisa senang sama dia tuh, dia karakternya unik loh pasti. Ya. Unik. Makanya disitulah yang di kedua dikeluarin si Ellie karena banyak yang komen mereka atau berpendapat mereka dia tuh lebih menarik gitu daripada Joel gitu ya. Ya, mau nggak tahu kan kita juga nggak tahu itu kalau aku pada dasarnya sih kalau aku bilang Joel boleh mati, tapi matinya lebih bagus sedikit lah. Iya. Mati dipukul sama petugas golok anjir. Apa si Iya, iya. Arthur itu? Oh, Karakter utama dia masih terhormat dia. Di RDR 2. Iya anjir. Arthur kan matinya bagus itu anjir. Dia berkorban demi temannya dia mati di atas gunung. Itu pun dikasih tahu juga endingnya Arthur tuh ada yang baik sama yang buruk. Iya. Dikasih tahu kalau dulu Arthur tuh orangnya baik, dia bisa kenal sama orang-orang. Tapi kan itu beda game, jadi kita nggak bisa tahu. Setelah Tapi kan pada dasarnya ending karakternya bagus tuh. iya. Iya. Berarti pemain-pemain PlayStation nih yang untuk membeli PlayStation hanya untuk cerita ya, berarti bukan dalam segi grafik. Ya tergantung juga kan semua game tuh kebutuhan juga gitu. Kamu mau lihat dari segi mananya terserah orang. Tapi kalau grafik sih menurut aku ada yang lebih bagus lagi daripada yang PlayStation PC gitu. Ya tapi kan kalau orang pingin main, mungkin kalau kamu udah fan God of War, kamu pingin main God of War di PC juga nggak bisa bang. Iya. Oh pakai emulator. Iya. Oh. Itu pun nggak dapat juga God of War paling baru. Iya. Kalau dapat punya syukur-syukur. Oh, berarti gitu ya kalau dalam segi cerita si The Last of Us ini buruk dan sedangkan God of War itu udah lumayan baik lagi apanya segi ceritanya, RDR 2 baik dan Kalau bilang GDR kalau game PS yang paling bagus ya masih God of War sama RDR. RDR masih bagus sih. Tapi dari ya, semuanya. Mereka tuh masih stay sama apa yang mereka ceritain dari pertama loh. RDR masuk akal nggak? Kehidupannya Kratos. Kalau RDR tuh lebih larinya ke realistik sih. Contohnya Iya, gini iya. ya, RDR pertama kan zombie bukan ya? Enggak, di RDR pertama tuh ada dia. Ya. Itu cerita RDR. karakter namanya John Marston yang dihianati sama Berarti ini RDR 2 nya sebelum cerita RDR 1? Setelah iya sebelum RDR 2 dulu baru RDR 1. Di flashback jadi ya. Oh, berarti bulak-balik ya gitu dibuatnya alurnya. Dari Nah, pada dasarnya kan dia nyeritain waktu mau endingnya RDR 2 itu kita udah diperlihatkan kalau Arthur itu kan udah mati. Hmm. Terus karakternya diganti sama siapa? Si John John. Marston itu John Marston tuh karakter RDR 1. Ya, itu langsung mati lagi dia, mati Iya, tapi lagi di dia. RDR 1 dia itu matinya. Iya. Nah, di RDR 1 juga nanti pas John mati, anaknya balas dendam ke orang yang Ya. bunuh sama bapaknya. Nah, itu mungkin nanti di RDR selanjutnya diceritain tentang ceritanya anaknya John Marston. Iya, anak John Marston atau enggak diselipkan di RDR online dia biasanya. Hmm. Oke, Juga. coba kita beda haluan dulu Cuk. Ke Xbox gitu gimana pendapat kalian pembuat apanya eksklusifnya? Apa kalian di sini ada yang pernah main Xbox atau pernah nengok di YouTube gimana? Pernah aja Bang. Kalau aku enggak sih, aku enggak terlampau tertarik Kita Xbox. pernah. Kita Kalau- dulu. Mending PS4, PS5. Terlalu. Kalau aku bilang aku tunggu sama PS sama PC dari itu doang. Kebanyakan sih orang Asia tuh taunya cuma PS. Kebanyakan sih persennya, tapi kalau orang Amerika atau Eropa itu kebanyakan memakai Xbox. Mereka senang main Halo dulu. Game yang bikin Xbox terkenal tuh Halo. Iya. Oh, berarti Halo atau Halo? Halo. Halo kan? Halo. Sama Itu pun Fortnite. Halo juga udah masuk dalam Steam aja. Udah masuk Iya. dalam PC game. Oh, berarti bukan game eksklusif lagi namanya ya. Ya, dulu eksklusif, Jatuhnya sama kayak Horizon Zero Dawn. Ya, Ya. mungkin tapi lu pasti dulu mungkin pertama keluar Xbox tuh pilihannya Halo.
Tapi beberapa tahun kemudian Halo udah keluar di PC ya, mungkin itu gara-gara sistemnya nggak tahu gitu ya. Ini pokoknya dulu yang bikin aku bilang bikin Halo, bikin Xbox booming tuh Halo. Oh, mungkin saja mereka kalah pasar nggak? Maksudnya gini ya, merugi dia pasarnya cuman satu doang di Xbox gitu. Jadi pendapatan mereka nggak ada gitu. Ya mungkin kita kan nggak tahu. Karena dulu kan orang yang heboh-hebohnya PS2 itu gara-gara GTA San Andreas, gara-gara game-game God of War gitu. Makanya Iya. Xbox kalah gitu. Ya nggak tahu, mungkin lah. Dan aku bilang Nah, soalnya penting pasnya kita nih. itu terkenal saat PS3 lagi booming. Oh, Xbox 360. Ya, Juga Xbox tuh terkenal gara-gara Halo sih itu dong. Kalau menurut ini kan pada dasarnya kita perspektif kita semua ini kan, Iya. sama perspektif sama pengalaman kita semua itu. Makanya itu kalau Xbox tuh terkenal gara-gara Halo sih, udah itu dong. Oh, berarti di sini antara kalian bertiga jarang ya bermain Xbox, game-game Xbox. Cuman ya game Xbox yang udah ada di PC aja doang lah gitu ya. Ya aku belum pernah main game Xbox yang ada di PC. flashku aku sekali itu pun main Resident Evil 5. Di rental. Di rental atau punya sendiri gimana? Ya, di rental lah. Oh, di rental ya. Malah pinjam cacat. Apa yang penting kan pernah main. Pernah nyoba itu bukan pernah main. Pernah nyoba, Iya. Cuk, bukan pernah main, Cuk. Sama aja sih jatuhnya, Cuk. Ya enggak lah, di rental cuma berapa jam. Kalau main kan ditamatin. Iya ya, beda ya. Dimainin Iya. sama di rental. Beda lah. Nggak tahu sih. Bukannya gini ya. Aku misalnya Kok main GTA. bingung gitu kalian? Kenapa ini? Aku main GTA, berarti aku bukan main tapi aku ngerental. Kan kau punya gamenya. Kok kan punya PC-nya? Enggak gini ya, gini. Aku misalnya main sama Kevin ya. Main sama Kevin anggap nih, aku main GTA 5. Enggak sampai tamat, cuma pertengahan ya. Aku main itu berarti namanya bukan main ya. Itu rental. Itu namanya nyobain. Itu Baik. nyoba. Kan Kalau udah tamat baru. Tamatin, kan nggak Nyo- mungkin kok. Bukannya sebelum nyoba harus mainin dulu, Cu. Sama. Kan namanya lagi nyobain itu. Ya. Bener kan? Sama aja aku lagi bermain kan, berarti main. Ya kan lagi nyobain. Lagi nyobain main. Kan itu lagi rental main. Pening aku, Cuk. Pening kepala aku, Cuk. Kok bingung sendiri gitu aku. Bingung aku, Cuk. Kalau rental itu mah minjem, Cuk. Jadi kayak kalau Iya, ngerental sih tahu aku minjam. Rental main. Kau ngerental buat main, aku nyobain ya buat sama main. aja. Kayak gitu juga. Iya. Oke, sampai di sini aja video kali ini, guys. Mohon maaf kalau panjang, guys ya, guys. Nah, semoga kalian tahu info-info dari game-game ini, guys ya. Dari info-info dari developer maupun apa. Viewer udah lebih paham itu. Ada. Mungkin ini cuma perspektif kita ya. Iya. Santai Bu. Santai. Pandang juga di Masing-masing. komennya channel lagi Mas Salman nanti. Iya, sip. Silakan. Jangan Mungkin lupa. kalian pengen masuk Discord kita juga. Mana boleh. tahu yang nonton ini, Cuk, developernya, Cuk. Gimana tuh? Ya nggak apa. Apa nanti disponsor kan enak. Atau bisa aja di bawah Cuy. komentar. Bukan yang sponsornya, Cuk, developer apa tuh kalian? Developer game Indonesia, Cuk. Nah, gimana tuh? Support developer Indonesia juga bagus tuh. Aku kalau developer Indonesia aku support banget tuh. Itu the best. Kalau gamenya sesuai dengan apa yang aku komenin aku support. Tapi Soalnya kalau kayak Indonesia nih kalau dalam bidang game itu turun, Cok. Apa mereka tidak malu nonton kayak ginian? itu nanti endingnya mending kau potong kalau kita mau lanjutin lagi. Kayak game Dreadout aja lah. Itu kan developernya Indonesia. Iya. Iya, tapi bagus itu. Kan Tapi soalnya the banyak. best. Nah, Walaupun grafiknya nggak terlampau bagus, tapi banyak orang mainkan dan terus beda alurnya kan dari yang lain. Soalnya pada dasarnya itu genrenya horor. Kita kan beda genre. Kita nggak Iya. mau horor. setiap Iya, game, kita nggak guys. bisa. Setiap Bukan, game pasti aku bilang- Indonesia horor. Ya aku bilang bagus karena banyak peminatnya, bukan karena dia gameplaynya bagus atau apa. Kita nggak bisa bilang game jelek karena kita nggak suka genrenya, cuy. Bahaya. Kalau aku sih jelek bukan karena gameplay, tapi jelek karena grafiknya. Grafik bisa diubah tuh. Yang penting itu storytelling-nya. Aku Grafiknya itu mending story daripada grafik. Karena zaman dulu kita SD, SMP, itu Iya. lebih penting story-nya daripada gameplay ini ya kan, grafiknya kan. Seperti itu. Kita pada dasarnya kita main game tuh untuk tahu, Iya, benar. Tahu. nggak untuk
Lu buat grafik lihat Mona Lisa. Bukan gini ya, soalnya gini ya, kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, grafiknya ya, itu kayak ada iri sedikit di hati, kalau nggak malu sedikit di hati, itu antara keduanya gitu ya. Soalnya gameplay grafik kita itu seperti tahun-tahun 2002, 2003, 2004. Sedangkan sekarang udah tahun 2020. Ini Kalau game-game kita bandingkan dari yang lain. masalahnya itu kalau lihat ke negara luar, kita nggak Iya. bisa kayak gitu. Indonesia masih Iya. negara berkembang. Sekarang udah negara masa ini loh, kita keperluan kita tuh dipenuhin di bidang lain loh, kayak pangan, kehidupan sehari-hari, ya kayak sosial, kerja-kerja lain lah. Kan kalau di luar negeri itu pada dasarnya udah terpenuhi di semua bidang. Jadi mereka cabangkan ke bener. bidang-bidang lain, kayak Oh. mereka apa tuh mungkin perusahaan ini bisa berkembang karena kan itu juga mereka itu loh apa tuh ekonominya mereka lebih lebih open juga daripada kita. Benar. Kita apa jadi malah bahas ekonomi aja. Di sini bahas game cuy. lebih open loh aku bilang, ekonominya luar negeri sama Indonesia. Ya setidaknya kita sebagai warga Indonesia, kita ada sedikit bangga lah dengan Pasti ada video bangganya, game kita sendiri dari Indonesia. Kan? walaupun kita nggak penggemar genrenya, tapi kita tetap senang lah kalau barang yang kita pakai itu udah di fitur di beberapa mungkin di fitur sama beberapa YouTube terkenal di luar negeri juga. Benar tuh. Kita harus senang juga lah gitu kan. Iya. Developernya juga senang aja gitu. Mereka dapat revenue, mereka dapat itu, mereka juga bisa ngembangin game mereka. Gitu guys. Jadi kalian kalau masalah iri hati atau Makanya ada mau iri hati sama game lain, contohnya ya kita bandingkan dengan Dreadout sama Outlast ya guys ya. Jadi kalau kalian merasa iri hati, grafik kita berbanding lebih jauh dari mereka, itu santai aja guys, karena kita masih negara berkembang berarti ya. Mereka sudah negara Atau jadi kita lebih fokuskan ke rakyat kita dulu daripada kita main game gitu. Kita negara berkembang apa negara maju sih? Gimana? Kita negara berkembang apa negara maju? Kita negara berkembang masih. Tempat kita negara maju, Kita negara cuma maju. beberapa hari doang. Tapi setelah itu berkembang lagi. Apa ya anjir? Kenapa anjir? Nah, sekarang masih berkembang, Gak tahu kenapa. negara berkembang. Ngedrop anjir pas Dan ini corona. Apa aja YouTuber dari luar negeri aja sering bermain game dari Indonesia juga. Contohnya kayak PewDiePie itu aja lah. Ya itu tahu Dreadout. Maksudnya bukan bilang, maksudnya itu loh apa ya? Bukan masalah apa tuh uangnya lebih disalurkan. Maksudnya orang lihat apa tuh kayak ilmu mereka dipakai ke game tuh maksudnya lebih kecil karena mungkin peminatnya lebih sedikit atau nggak tahu mungkin ya. Apa Mungkin karena mesin kita yang enggak kuat kuat, itu juga pengembangan teknologi karena negara kita masih kurang engine ya? jujur baik. Iya engine-nya kan kayak gitu mahal game beli software. Iya. Nggak semua orang bisa beli software sama ya dana apa ya, investor Indonesia investasi untuk game kayaknya rendah banget. Iya, kalau kita dalam bidang game sih rendah. Maksudnya kan kalau orang sana kan karena mungkin ya dibilang karena kehidupan sosialnya lebih terbuka sama kebanyakan udah terpenuhi. Jadi ya mereka investasinya orangnya yang investasi lainnya lebih panjang lagi, ini investasi ke game jadi gini bikin perusahaan baru ya gitu. Oh. Gitu ya kalau apa? Iya. Kalau aku tinggal tunggu waktu aja sih. Tunggu waktu pasti bakalan berkembang Indonesia mah. Itu doang. Bakal maju, Cok. Iya, maksudnya maju. Contohnya sebenarnya belum ada game-game Indonesia yang bagus ya. Keluar Dreadout dimainin sama seluruh orang di dunia setahu yang suka main game. Itu mungkin Dreadout itu bisa dipasarin ke luar negeri karena ya kebanyakan kita dari sharing lah. Sharing misalnya kita contohnya kita komen di YouTube mereka. Ya Dari kan? mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut lah. Please play Dreadout, contohnya kita komen di PewDiePie gitu. Pasti kayak gitu namanya juga, sesuatu berkembang karena semuanya ada yang pengen tahu. Oh, berarti gitu lah. Oke, jadi gitu guys ya. Kalau kalian ada iri hati atau nggak senang, bukan nggak senang, bukan ngajak lain nggak senang coy. Langsung ada perspektif lain gitu. Iya, perspektif lain lah gitu ya tentang game kita lebih jadul daripada game lain ya. Outlast contohnya kita bandingkannya guys. Itu jangan Boleh apa guys masuk ya. ke Discord saya ngobrol. Iya, kalau bisa masuk Discord sini aja guys ya. Kita boleh masuk join, kita kasih linknya di bawah nanti guys. Oke. Kalau mau diskusi, kalau mau ikut diskusi atau mau marahin kami tentang pendapat kami ya apa? Ya. Kami open orangnya, kami denger. Ini juga apa dasarnya pendapat.
hidup tuh perlu Iya, ini kami cuman di sini hanya pendapat guys ya, bukan karena Kita kami. biar sesama sharing, kalian join aja ke Iya. grupnya Discord ya. Jadi kalau menurut kalian ini dari apa yang kami bilang ini belum betul semua ya guys ya. Kami hanya pendapat kami sendiri, bukan dari apa lain. Maksudnya kayak developernya gini cerita gini dari situ saya enggak. Ini pendapat kami sendiri guys ya. Jadi jangan dibawa hati. Kesalahan semuanya kami Iya. mohon maaf. Ya kalau ada kesalahan mohon maaf. Oke. Mungkin sampai sini aja video kali ini guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe and like video ini jika kalian suka. Komen di bawah kalau kalian ingin lanjut ke part keduanya. Oke, and see you next Bye. time. Salam gamers. Bye. Bye bye. Makanya Wah, kita masih hidup.